Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nuraini Farida, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya Denny Ramdhani dari kelas PAI 5C dengan nomor NPM 23106311100083 izin untuk membuat video tentang suatu permasalahan yang terjadi baik diambil dari sumber berita, lingkungan sekitar ataupun kehidupan nyata ataupun bersumber dari hal lainnya. Dan ketika ada suatu permasalahan itu diceritakan kronologinya, lalu pendekatan apa yang memang cocok yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Mari kita mulai saja. Di sini saya akan membahas suatu permasalahan yang bersumber dari lingkungan sekitar di kehidupan saya. Ini kisah nyata bukan hanya di Indosiar saja, ternyata di lingkungan saya juga ada gitu. Nah, permasalahan yang terjadi ini terjadi pada seorang anak yang berstatus anak bagi keluarganya dan berstatus peserta didik bagi lembaganya, baik sekolah ataupun lembaga pesantren. Mari kita lihat kronologi permasalahannya. Di sini ada seorang anak yang berinisial RG, bukan Rocky Gerung ya. Pokoknya inisialnya RG lah seorang anak ini. Nah, RG ini mengalami trauma yang mendalam. Trauma mendalam bagaimana RG ini? Nah, mari kita mulai terlebih dahulu ya. Runtuyan mulai dari RG itu siapa sampai permasalahan yang terjadi pada RG ini sehingga RG mengalami trauma yang mendalam. Nah, RG ini seorang anak yang hidup di keluarga yang terbilang terhormat di lingkungan sekitarnya. Kehormatan keluarganya ini disebabkan dengan adanya melimpah ruah harta benda, yang mana harta benda itu dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarga RG ini dengan baik, yaitu keluarga RG ini suka memberi kepada orang lain, bersedekah, berkurban dan lainnya. Seiring roda kehidupan berjalan, ketika usia RG ini masih anak-anak, sekitar usia 6-7 tahun. Jadi roda kehidupan berjalan, usia RG ini 6-7 tahun, keluarga RG ini dilaporkan oleh salah satu saudaranya. Laporan tersebut berupa kasus asusila yang ditujukan kepada ayahnya. Jadi saudaranya itu melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kasus asusila yang mana dituduhkan kepada ayahnya RG. Nah, kejadian ini tersebar luas, terkhusus di lingkungan rumahnya RG. Nah, ketika RG usianya 6-7 tahun itu kan masih terbilang anak kecil ya. Awalnya RG itu tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, RG kan memiliki jiwa sosial, yaitu berteman dan bergaul dengan teman-teman lainnya. Ketika RG ini bergaul dengan teman yang ada di sekitar rumahnya, ketika bersekolah ataupun sengaja untuk main, si teman-temannya itu mengejek dan mencemooh RG sampai RG diusir dari komunitas mainnya itu gitu. Jadi dari circle-nya RG sampai diusir. Ya kurang lebih ungkapan temannya yang mengusir RG itu seperti ini. Ih, kamu mah jangan main di sini
soalnya ayah kamu ditangkap polisi, malu cenah main sama kamu mah, sana sana sana, jangan main di sini. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya gimana sih anak kecil gitu yang misalkan punya temen yang memang jelek gitu, suka nggak ditemenin gitu, kadang anak-anak kan suka seperti itu. Nah ini pun terjadi pada Ergi. Nah dari cemoohan itu Ergi merasa sakit hati, lalu ia menangis, pulang ke rumah dengan keadaan menangis. Ketika Ergi menangis lalu pulang ke rumah, ibunya menasehati dan menenangkannya gitu. Dari melihat beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya, Ergi selalu mengalami sakit hati dengan diperlihatkannya dengan menangis, pulang ke rumah selalu dengan keadaan menangis. Orang tua Ergi pun di sana merasa khawatir tentang kondisi Ergi. Maka Ergi ini oleh ibunya dimasukkan ke salah satu kegiatan yang memang supaya Ergi ini tidak banyak main dengan lingkungannya dan Ergi ini merasa terhibur gitu. Jadi agar hidup Ergi ini merasa produktif itulah. Dan yang paling penting untuk menghindari hinaan, cemoohan dari lingkungannya gitu. Nah, ketika Ergi dimasukkan ke kegiatan itu, kebetulan kegiatan yang diampu oleh Ergi itu ibunya memasukkan Ergi ke kegiatan pencaksilat. Bukan pencaksilat ketang, tapi karate. Nah, Ergi dimasukkan ke karate, tiap minggu Ergi latihan, bahkan seminggu ada 2 kali Ergi latihan. Kegiatan karate itu ditemani oleh kakaknya. Ya, seiring berjalannya waktu, yang namanya anak kecil ya, meskipun sudah memiliki kegiatan yang dibimbing oleh kakaknya, tetap aja namanya anak kecil pengen main ataupun bersosial dengan lingkungan sekitar ketika ia sekolah. Ya di dalam seminggu itu ya Ergi mengikuti rutin kegiatan karate, akan tetapi Ergi pun tidak bisa ternyata meninggalkan main bersama anak lingkungannya. Pada akhirnya Ergi pun dalam satu waktu main di lingkungannya bersama temannya. Ketika main ternyata temannya itu masih sama menghina dan mencemooh Ergi. Ya kurang lebih tadilah penghinaannya gitu. Sampai-sampai Ergi tidak mempunyai teman di lingkungan sekitar rumahnya. Pada akhirnya Ergi tidak menangis pada kesekian kalinya ketika Ergi sudah mengikuti kegiatan karate itu. Tetapi Ergi ini malah memukul temannya, ditonjok gitu. Temannya yang ngeledek dirinya, yang tidak mau nemenin dirinya, bahkan yang meledek keluarganya, terkhusus kepada ayahnya, ditonjok. Pada akhirnya temannya itu menangis. Sekarang terbalik, yang menangis itu bukan Erginya tapi temannya, karena temannya itu ditonjok oleh Ergi gitu. Nah, alhasil si temannya itu yang ditonjok oleh Ergi pulang ke rumah dan bilang ke orang tuanya bahwa ia dipukul atau ditonjok oleh Ergi ini. Ketika udah bilang ke orang tuanya, nah orang tua yang dipukul oleh Ergi tidak menerima ya. Jadi datang ke rumah Ergi untuk memberitahu kepada ibunya bahwa si Ergi ini anak dia gitu telah melakukan kekerasan, yaitu memukul anaknya. Pada akhirnya saling menerima dan Ergi pun kembali dipanggil dan dinasehati bahwa tidak boleh seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu Ergi pun tumbuh besar, tumbuh menjadi anak yang anak remaja lah ya. Nah, Ergi ketika menginjak usia remaja di awal kelas 7 lah gitu ya, kelas 1 SMP, Ergi belum terlihat nih pergaulan bebasnya. Tetapi dari sana pun Ergi sudah merasakan trauma mendalam terhadap keluarganya. Hal itu dibuktikan
diperlihatkan oleh Ergi sangat tertutup sekali kepada keluarganya, sekalipun itu kepada orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya menyuruh, bahkan bukan menyuruh sih, tapi nanya gitu ya, orang tua Ergi itu nanya ke Ergi, dijawabnya nggak enak. Seperti contoh, Ergi mau makan enggak, jadi jawabannya jutek gitulah. Ya dari sana pun sudah mulai terlihat gitu. Nah, menginjak usia sekitar kelas 2 SMP atau kelas 8, di sini Ergi sudah terlihat pergaulan bebasnya. Ya di samping dari dirinya sendiri yang merasa ingin meluapkan balas dendam gitu. Di sana juga mungkin karena faktor lingkungan ya. Nah, di sini Ergi terkena kasus oleh pihak guru di sekolah, oleh guru BK-nya dipanggil gitu karena beberapa kasus ya, seperti merokok, meledek temannya secara berlebihan, meledek guru. Itu kan sudah fatal sekali ya, ke guru pun sudah berani meledek gitu. Nah, sampai-sampai yang paling berbahaya itu Ergi melakukan tawuran gitu. Nah, dari kasus ini Ergi pun yang memang notabene-nya sebagai peserta didik di sekolah itu, ya ibunya merasa sangat khawatir. Pada akhirnya Ergi ini dinasehati, dan tetap saja ternyata Ergi ini merasa dirinya belum merasa ingin terbuka kepada orang tuanya. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu, ya kondisi masih tetap sama, akan tetapi ada sedikit perubahan yang dialami oleh Ergi. Ternyata kondisi Ergi juga kan kebetulan selain menjadi seorang siswa, dia juga aktif di pesantren. Nah, ketika di pesantren ada suatu permasalahan, diajak ngobrol oleh salah satu pengurus pesantrennya, ternyata terbuka dan itu meluapkan dendamnya atau traumanya kepada keluarganya, terkhusus kepada orang tuanya. Nah, dari sana ada sedikit perubahan. Ergi sudah mulai berani berbicara secara baik kepada orang tuanya. Ya meskipun Ergi ini masih sangat melawan sekali gitu kepada keluarganya. Ya pada akhirnya Ergi pun ya dengan kondisi sekarang ya ada sedikit perubahan, akan tetapi masih tetap sama, yaitu sangat rentan sekali, sangat bahaya sekali ketika dihadapkan dengan pergaulan bebas gitu. Nah, dari kisah Ergi ini yang memang bermasalah di sekolah, oh iya saya lupa, Ergi ini bermasalah di sekolahnya sampai di titik diskor, diberhentikan secara beberapa hari oleh pihak sekolahnya ya. Jadi sampai mau di DO ketang di demo lagi. Jadi oleh gurunya itu sampai mau di DO si RG ini. Ya orang tuanya ya tadilah khawatir, pada akhirnya dia benar-benar sekarang membimbingnya dengan sangat ekstra sekali gitu ya. Ya meskipun RG ini sangat tertutup, masih sangat tertutup, dan juga RG juga masih sangat ada sedikit melawan. Bukan sedikit lagi sih, sangat melawan ya ke orang tuanya. Sampai-sampai orang tuanya sakit pun tidak peduli, tidak ingin tahu menahu tentang kondisi orang tuanya. Nah, dari kisah Ergi ini bisa dilihat bahwa salah satu pendekatan yang bisa digunakan sebagai alternatif solusi untuk permasalahan Ergi ini yaitu pendekatan krisis. Nah, alasan pendekatan krisis cocok dengan permasalahan Ergi sebab Ergi ini sudah banyak mengalami masalah. Selain itu juga sesuai yang dijelaskan oleh ibu sebelumnya bahwa pendekatan krisis ini berfokus pada situasi darurat, bahaya gitulah ya. Kalau di rumah sakit mah IGD lah, ruang berbahaya gitu. Juga kepada hal-hal yang bersifat
traumatis. Jadi orang-orang yang mengalami trauma gitu. Nah, pada pendekatan ini sangat cocok sekali untuk diterapkan pada RG ini. Juga pendekatan ini juga menyalurkan kepekaan, empati dan penanganan secara cepat. Ya, kalau misalkan RG tadi tidak ditangani secara cepat, pada akhirnya RG akan dikeluarkan di sekolah. Maka hal ini harus ditangani secara cepat oleh pihak sekolah ataupun pihak orang tuanya ya, yang paling khususnya gitu. Nah, untuk mempermudah langkah-langkah pendekatan krisis ini bisa dilakukan yang pertama, memberikan rasa nyaman ketika bergaul dengannya. Misalkan kita ataupun saya lah yang satu lingkungan dengan RG, saya harus memberikan ruang nyaman ketika bergaul dengan dirinya. Bagaimana caranya saya bisa mengambil hati RG ketika bergaul, bertujuan untuk RG ini bisa terbuka kepada, misalkan kepada saya gitu, untuk bercerita, curhat, dan mendengarkan permasalahan yang terjadi pada dirinya, supaya dendam-dendam yang ada pada dirinya itu merasa sudah lepas gitu, yang pada akhirnya RG merasa nyaman dan tenang gitu. Yang kedua, ikuti perasaan dia dan berikan arahan dengan empati. Dengan poin yang pertama tadi, memberikan rasa nyaman, maka poin yang kedua ini akan bisa dilaksanakan, yaitu dengan memberikan arahan kepada RG. Misalkan ketika kita sudah berhasil mendapatkan hatinya, ya mendapatkan hatinya ini bukan pacaran ya, tapi lebih tepatnya dia udah merasa nyaman dengan kita, misalkan dengan saya gitulah, si RG ini. Nah, lalu berikan arahan secara empati. Jadi berikan arahan secara empati itu kurang lebih seperti ini. Misalkan contoh, RG, kamu itu kenapa? Lain kali kalau bisa jangan seperti ini ya, karena tidak ada manfaatnya. Kalau mau curhat, mau ngobrol, sini aja, kita bareng-bareng ngobrolnya. Kita sama-sama pernah ataupun sedang mempunyai masalah. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Terus yang ketiga, berikan dukungan untuk hal baik yang ada pada dirinya dan solusi sementara untuk bisa direnungkan oleh dirinya. Nah, misalkan dia tuh ingin berkembang ataupun melakukan hal baik sekecil apapun, kalau bisa diapresiasi. Misalkan contoh, kamu hebat sekarang RG, luar biasa, terus kembangkan bakat kamu gitu. Terus solusi sementara, misalkan contoh, dia itu melawan kepada orang tuanya, maka berikan solusi sementaranya, seperti kalau bisa ya mungkin ibu sekarang belum mengerti tentang kondisi kamu, tetapi bukan berarti kamu harus melawan kepada ibu gitu. Ibu juga mungkin punya masalah. Nah, kurang lebih seperti itulah, supaya RG ini atau siapapun itu berpikir, oh ternyata iya ya, yang mempunyai masalah itu bukan saya aja. Ya kalaupun saya mempunyai masalah di masa lalu, apa salahnya dimaafkan ataupun diobrolkan secara langsung gitu. Nanti pun dia akan merenung dengan sendirinya. Yang keempat, kalaupun memang masih ekstrim ya, masih sangat bermasalah sekali gitu, ke orang tua tidak mau terbuka, bahkan membenci orang tuanya, ke orang lain pun tidak terbuka, tidak ingin diberikan arahan, di sekolah bermasalah, di DO di sekolah dan lainnya lah gitulah, permasalahannya sudah kompleks sekali, maka ini disarankan untuk bisa dikonsultasikan ke psikolog atau psikiater. Ya kurang lebih itu ya pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kalaupun ada kronologi yang kurang dipaham, mohon dimaafkan. Ini kisah nyata ya, saya terinspirasi dari Indosiar untuk menceritakan ini, tetapi saya juga tidak membukakan siapa sosok yang berinisial RG ini. Yang jelas dalam segala hal apapun ada pelajaran yang kita bisa petik, dimanapun kita dapat belajar, kepada siapapun kita juga bisa dapat sebuah pelajaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.